Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir Alfarizi, mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi S1 Manajemen. Saat ini saya sedang menjalankan program KKN atau Kuliah Kerja Nyata, tim 2 tahun akademik 2020-2021 secara individu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi program pertama saya yang berjudul Edukasi tentang Perencanaan Keuangan Rumah Tangga, khususnya saya sasarkan kepada ibu-ibu TKK RT 07 RW 03 Kelurahan Gunungsari. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu PKK RT 07 yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat dan mendengarkan presentasi saya kali ini. Baik, langsung saja saya masuk ke materinya. Baik, apa sih itu perencanaan keuangan rumah tangga? Baik, perencanaan keuangan rumah tangga itu sendiri merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. Secara umum, aktivitas yang dilakukan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana pensiun, dana pendidikan anak, dan memiliki mobil baru, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih yang direncanakan? Baik, yang direncanakan atau dikelola sendiri itu adalah penghasilan. Penghasilan kita perlu dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan di masa depan. Kebutuhan saat ini terdiri atas pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan saat ini dan mendesak. Contoh kebutuhan saat ini adalah diantaranya itu biaya dapur, biaya rumah tangga, biaya cicilan motor, kemudian ada tagihan listrik, kebutuhan rumah tangga lainnya, kemudian ada biaya pulsa telepon genggam, dan lain sebagainya. Kemudian sedangkan kebutuhan di masa depan itu terdiri atas pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan di masa depan mendatang. Contohnya, kebutuhan di masa depan antara lain biaya pendidikan anak hingga tamat sekolah atau hingga sarjana, kemudian biaya naik haji, kemudian dana pensiun, dana darurat, serta investasi, dan lain sebagainya. Next. Nah, berikut ini merupakan 3 langkah perencanaan keuangan rumah tangga. Yang pertama ada menetapkan apa saja tujuan keuangan dalam rumah tangga itu sendiri. Kemudian yang kedua ada evaluasi kesehatan keuangan rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu membuat anggaran keuangan rumah tangga untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Langsung saja pada langkah yang pertama yaitu menetapkan apa saja tujuan keuangan dalam rumah tangga. Apa sih yang merupakan tujuan? Tujuan ada 2 yaitu kebutuhan dan keinginan. Di dalam rumah tangga suami istri harus dapat membedakan kebutuhan dan keinginan itu sendiri. Kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu ada kebutuhan jangka pendek yang merupakan sebuah kebutuhan manusia yang memiliki sifat transaksional bahkan cenderung mendesak baik untuk kelangsungan hidup maupun untuk memenuhi kewajiban-kewajiban bulanan. Contohnya seperti uang dapur bulanan, bayar tagihan listrik, bayar kredit atau pinjaman bank, dan ada bayar keperluan anak sekolah, bayar telepon atau pulsa, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kedua ada jangka panjang, yaitu sebuah kebutuhan manusia yang memiliki sifat sebaliknya dari kebutuhan jangka pendek, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia di masa yang akan datang, namun seyogyanya atau sebaiknya dipersiapkan di masa sekarang. Contohnya adalah dana pensiun, pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, umroh, haji, investasi, dana darurat, dan lain sebagainya. Kemudian ada keinginan. Keinginan ini merupakan sebagai manusia kita umumnya memiliki keinginan yang tidak terbatas.
Selalu saja ada keinginan yang muncul, namun sayangnya kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginan tersebut karena ada keterbatasan finansial. Salah satu keterbatasan yang dimiliki adalah kemampuan keuangan itu sendiri. Oleh karenanya, kita perlu membuat urutan atau urutan prioritas keinginan mana yang harus didahulukan. Contoh keinginan yang ada di rumah tangga. Yang pertama, suami yang ingin membeli burung peliharaan baru. Kemudian yang kedua ada suami yang ingin membeli mobil baru. Yang ketiga ada istri yang ingin membeli baju baru. Dari ketiga contoh keinginan ini, kita dapat membuat urutan prioritasnya atau mana saja yang bisa kita dahulukan dari segi kemampuan finansial maupun kebutuhan yang mendesak itu sendiri. Yang pertama, kita dapat mendahulukan istri yang membeli baju baru karena kemampuan finansial dan kemungkinan dapat berguna secara produktif. Dan yang kedua ada suami yang ingin membeli burung peliharaan baru. Dan yang ketiga ada suami yang ingin membeli mobil baru karena mobil lama kemungkinan masih bisa dipakai. Langsung pada langkah yang kedua yaitu mengevaluasi kesehatan atau kita melihat bagaimana kesehatan keuangan rumah tangga. Istilahnya atau dapat kita lihat yaitu periksa dompet. Jika dalam dunia kesehatan, pemeriksaan tubuh dilakukan melalui proses pemeriksaan kesehatan secara medis. Dalam dunia keuangan dikenal dengan proses pemeriksaan kesehatan keuangan atau periksa dompet. Periksa dompet adalah sebuah kegiatan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan keluarga itu sehat atau sakit. Periksa dompet ini sangat penting dilakukan antara lain untuk yang pertama, menunjukkan apakah ada masalah keuangan yang dihadapi tanpa sadar. Dan yang kedua ada memastikan bahwa kondisi keuangan tetap aman meskipun terjadi peristiwa yang tidak terduga. Yang ketiga ada memastikan apakah keuangan keluarga tersebut sudah terlindungi atau belum jika terjadi musibah nanti. Memastikan apakah harta yang dimiliki saat ini sudah tepat atau belum dalam hal proporsi keuangannya. Kemudian memastikan apakah keinginan-keinginan hidup yang membutuhkan uang dapat terwujud ataupun tidak. Baik. Untuk indikator-indikator apakah keuangan kesehatan itu dikatakan sehat ataupun tidak, kita dapat melihat tabel sebelah kanan ini. Indikator yang pertama, ada berapa banyak uang tunai yang kita punya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seberapa banyak dana cadangan atau dana darurat dalam bentuk kas tunai dan tabungan yang dapat mudah dicairkan sewaktu-waktu. Dapat dikategorikan atau dikatakan layak apabila saldonya mencapai 4 kali pengeluaran rutin bulanan atau bahkan lebih. Kemudian dikatakan tidak sehat jikalau jumlah tabungan kurang dari 4 kali pengeluaran rutin. Kemudian indikator yang kedua, berapa banyak cicilan utang setiap bulannya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap bulan hanya memiliki komitmen membayar cicilan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Cicilan ini termasuk pinjaman rumah, pinjaman kendaraan, pinjaman koperasi, utang kartu kredit, dan pinjaman lainnya. Kemudian dapat dikategorikan sehat apabila paling banyak hanya 35% dari penghasilan bulanan. Kemudian dapat tidak dikategorikan sehat apabila lebih besar dari 30% atas penghasilan setiap bulan atau bahkan di atas setengah dari jumlah penghasilan. Kemudian indikator yang ketiga adalah sudahkah menabung atau jumlah menabung. Maksudnya adalah setiap bulan mampu menyisihkan seberapa besar atau sebagian dari penghasilan untuk ditabung. Nah, dapat dikategorikan sehat setidaknya 10% dari penghasilan bulanan. Kemudian dikatakan tidak sehat apabila kurang dari 10% atas penghasilan bulanan atau bahkan tidak punya sisa setiap akhir bulan.
Kemudian selanjutnya kita masuk bagaimana cara mengevaluasi keuangan rumah tangga atau periksa dompet itu sendiri. Baik, yang pertama ada membuat pencatatan harta dan utang. Pencatatan harta dan utang dilakukan lebih baik dilakukan bersama pasangan suami istri dan ajaklah berdiskusi. Catatan ini akan memberikan potret atau gambaran tentang posisi keuangan saat ini dan membantu mengukur perkembangan keuangan dalam mencapai keinginan hidup di masa depan. Berikut ini tabel yang berisikan bagian-bagian harta dan beserta asumsi-asumsi yang saya buat sebelumnya. Contoh saja untuk sebagai penjelasan. Untuk harta itu sendiri atau di tabel harta ini, tidak semua barang berharga dicatat ke dalam tabel. Hanya barang berharga yang memiliki potensi nilai besar untuk dijual di masa depan. Sebagai contoh, oven, televisi, smartphone, kulkas, itu tidak perlu dimasukkan ke tabel karena nilai jual di masa depannya itu tidak besar. Contoh ini uang dompet, uang celengan, uang di bawah kasur, tabungan di bank, itu memiliki nilai dan dapat cairkan. Kemudian ini perhiasan emas, hewan ternak, kendaraan, rumah, ini merupakan harta yang di masa depan masih memiliki nilai potensi. Kita asumsikan totalnya 124.400. Kemudian tabel utang. Nah, utang sendiri merupakan semua kewajiban yang kita miliki, baik itu kewajiban dalam bentuk pinjaman uang ataupun kredit pembelian barang seperti motor. Ada beberapa utang atau komponen. Pertama ada kas kunci warung, utang ke saudara atau utang kendaraan motor, mobil, dan ada utang rumah, utang barang elektronik, TV seperti TV atau kulkas, utang usaha, utang lainnya. Kita asumsikan saja total utangnya yaitu 8.200.000. Kemudian kita hitung untuk mencari total harta bersihnya. Cara menghitungnya adalah total harta ini tadi 174.400.000 ya total hartanya. Kemudian dikurangi total utangnya yang sebesar 8.200.000 ini. Kita kurangi ini dengan 8.200.000 yang menghasilkan total harta bersih sebesar 166.200.000. Jikalau harta lebih besar daripada utang, maka menunjukkan keuangan kita atau aset kita masih baik. Kemudian membuat catatan penghasilan dan pengeluaran. Membuat catatan penghasilan dan pengeluaran merupakan kita dapat menghitung berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulannya di rumah tangga Anda. Sama seperti catatan harta dan utang, catatan penghasilan dan pengeluaran harus didiskusikan antar suami istri agar dapat menghasilkan perhitungan yang akurat dan transparan antar keduanya. Kita lihat tabel penghasilan ini ada penghasilan gaji suami selama 1 bulan, gaji istri, dan hasil usaha, penghasil penyewaan kos-kosan, penghasil penyewaan tanah, rumah, penghasilan, lain-lain. Kita asumsikan saja penghasilan gaji suami yaitu 3 juta, gaji istri 1.500.000, yang menghasilkan total penghasilan 4.500.000 selama 1 bulan. Kemudian ada tabel pengeluaran. Nah, untuk tabel pengeluaran ini merupakan kita asumsikan untuk 1 bulannya. Kemudian untuk pengeluarannya kita ada pos-pos belanja kebutuhan rumah tangga, belanja dapur harian,
tabungan dan dana darurat, zakat, sedekah, sumbangan, dan lain sebagainya yang mencakup pengeluaran selama 1 bulannya, termasuk dana investasi, dana tabungan, dan lain sebagainya, yang kita asumsikan total pengeluarannya yaitu 4.385.000. Nah, sisa penghasilannya yaitu total penghasilan tadi yang sebesar 4.500.000 ini kita kurangi dengan total pengeluaran yang sebesar 4.385.000 dengan menghasilkan angka 115.000 rupiah. Nah, angka ini bisa kita masukkan sisanya ke tabungan maupun ke dana investasi. Selanjutnya, setelah kita menghitung atau mengetahui posisi harta, utang, penghasilan, serta pengeluaran tadi, langkah selanjutnya yaitu menghitung perbandingan ukuran kesehatan keuangan sendiri. Pada bagian ini kita mulai menghitung dan mencari tahu seperti apa kondisi kesehatan keuangan alias kesehatan dompet keluarga. Pada umumnya ada 3 kondisi yang kita cari tahu. Yang pertama ada bandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Yang kedua ada bandingkan jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Dan yang ketiga ada bandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan yang ada selama 1 bulan. Nah, untuk yang pertama ada kita langsung bandingkan jumlah uang tunai dengan pengeluaran rutin. Mari kita periksa berapa banyak uang tunai yang Anda miliki, baik itu di dompet ataupun di tabungan bank. Cukuplah jumlah hilang ini hingga akhir bulan atau mendapat penghasilan lagi nantinya. Seharusnya setiap keluarga punya jumlah uang tunai sebanyak 4 kali jumlah pengeluaran rutinnya. Sehingga jika tiba-tiba tidak ada pemasukan uang dari usaha, tiba-tiba terkena pemutusan hubungan kerja, ataupun sakit, maka tagihan-tagihan yang harus dibayar masih bisa dilunasi dengan uang tunai yang kita miliki tadi. Langsung saja pada perhitungannya yaitu untuk ukuran uang tunai yaitu rumusnya jumlah uang tunai ditambah tabungan bank dan dibagi total pengeluaran ditambah pengeluaran tabungan tiap bulannya. Nah, jumlah uang tunai itu sendiri ditambah tabungan bank yaitu ini tadi. Jumlah uang tunai itu merupakan uang yang dapat dicairkan dan mudah dicairkan. Mohon maaf, uang tunai, uang yang ada, kemudian tabungan itu mudah dicairkan. Kemudian kita jumlahkan uang di dompet, uang di celengan, uang di bawah kasur. Ini kita jumlah semuanya. Kemudian kita tambah jumlahkan lagi dengan tabungan yang ada di bank yang sebesar 12 juta. Dengan hasil 15.400.000 ini. Nah, yang bawahnya total pengeluaran ditambah pengeluaran tabungan merupakan total pengeluaran tadi sebesar 4.385.000 ditambah pengeluaran tabungan ini. Kalau tabungan dan dana darurat itu 400.000. Jika ditotal maka hasilnya adalah 4.785.000. Nah, selanjutnya kita bagi yang di atas dan bawah ini menghasilkan angka 3,21 bulan tadi. Nanti kita cross check apa maknanya, langsung saja. Yang kedua ada bandingkan jumlah uang yang ditabung dengan penghasilan. Ukuran menabung itu sendiri rumusnya ada jumlah uang yang ditabung per bulannya dibagi penghasilan rutin per bulan. Nah, uang yang ditabung per bulan tadi Bapak 400.000 ya. 400.000. Nah, 400.000 penghasilan rutin per bulannya. Penghasilan rutin per bulannya tadi per bulannya ada 4.500.000. Nah, ini.
Dan kita bagi dan menghasilkan angka 8,8%. Nah, selanjutnya ada bandingkan jumlah cicilan utang dengan penghasilan per bulan. Nah, ukuran bayar cicilan ini rumusnya adalah jumlah cicilan utang per bulan ditambah dibagi penghasilan rutin per bulannya. Nah, jumlah cicilan utang berapa? Kita lihat. Cicilan utang itu utang kendaraan ada 383.333. Kemudian cicilan utang barang elektronik itu ada 300.000. Jika ditotal maka menjadi 683.33 dan penghasilan rutin per bulan tadi 4.500.000 ya. Kita bagi menghasilkan angka 15%. Nah, maknanya apa untuk ketiga perhitungan tadi? Nah, kita terakhir dalam kita selanjutnya dapat mendiagnosis atau dapat menilai apakah sehat atau tidak. Nah, evaluasi kesehatan keuangan berdasarkan ukuran yang telah dihitung sebelumnya. Nah, setelah melakukan 3 perbandingan dengan uang yang ada di dompet, maka kita akan meroleh diagnosa apakah kondisi keuangan sehat ataupun sakit. Dari hasil perhitungan ukuran keuangan sebelumnya, untuk mengetahui kesehatan keuangan Anda, coba Anda masukkan angka tersebut pada tabel berikut. Nah, ini. Jadi yang pertama adalah ukuran uang tunai yang menghasilkan angka 3,21 per bulan. Nah, untuk ukuran idealnya padahal minimumnya adalah 4 bulan. Nah, kesimpulannya adalah untuk ukuran uang tunai yang ada dikatakan masih kurang karena di bawah dari 4 kali pengeluaran rutin. Nah, harusnya menghasilkan angka 4 bulan atau lebih. Jadi masih untuk ukuran uang tunai masih kurang karena mungkin kurang menyisihkan uang di tabungan. Dan yang kedua ada ukuran cicilan utang. Cicilan utang menghasilkan angka 15% dan nilai ukuran idealnya 35% dalam hal ini. Jika hasil di bawah 35% dikatakan sehat. Berarti ini kan di bawah 35%. Berarti untuk batas cicilan utang masih sehat. Masih sehat. Kemudian untuk ukuran menabung menghasilkan angka 8,8 dari nilai ukuran ideal 10%. Jika hasil di atas 10% sehat. Nah, jikalau di bawah 10% maka masih kurang sehat. Ini mendekati berarti hampir sehat. Namun untuk ukuran menabung masih kurang dikarenakan pemasukan dan pengeluaran kurang efisiensi sehingga yang disisihkan untuk menabung itu masih kurang. Jadi ini masih belum sehat. Sedikit lagi akan sehat jika besarnya disisihkan selama sebulan itu lebih besar lagi. Nah, kemudian langkah yang ketiga. Mohon maaf, saya minum dulu. Baik, saya lanjutkan. Langkah yang ketiga adalah membuat anggaran keuangan rumah tangga untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Apa sih itu anggaran? Anggaran merupakan rencana yang disusun untuk seluruh kebutuhan bayaran keluarga jangka pendek dan juga memenuhi rencana jangka panjang masa depan. Contoh sederhana adalah membuat rencana pengeluaran dalam untuk membagi penghasilan kita ke dalam berbagai pos-pos pengeluaran rumah tangga. Ada 2 bagian besar dalam anggaran yaitu pemasukan, arus dana masuk, dan pengeluaran atau arus dana. Ada pemasukan rutin, ada pemasukan dari. Nah, apa masih masuknya?
Pemasukan yang rutin itu sendiri merupakan pemasukan yang pasti diterima setiap bulannya dan umumnya berjumlah tetap. Contohnya adalah gaji, hasil sewa, kos-kosan, penghasilan bunga tabungan, dan lain-lain. Sedangkan pemasukan tidak rutin adalah pemasukan yang hanya diterima dalam periode tertentu dan umumnya jumlahnya tidak sama dan tidak tetap. Contohnya adalah bonus, pendapatan usaha, komisi, dan lain sebagainya. Dan ada pengeluaran dapat dibagi jadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan tidak rutin. Pengeluaran rutin itu sendiri adalah biaya yang pasti dikeluarkan setiap bulannya dan umumnya bersifat tetap. Kemudian pengeluaran tidak rutin merupakan dana kas yang hanya dikeluarkan dalam periode tertentu. Contoh dari pengeluaran rutin ada biaya hidup bulanan, biaya uang sekolah anak, pulsa, tagihan listrik, dan ongkos transport. Kemudian tidak rutinnya adalah bayar pajak, beli hewan kurban, biaya mudik lebaran, dan lain sebagainya. Dan manfaat membuat anggaran itu sendiri adalah yang pertama, suami istri bisa melihat secara rinci arus masuk keluar keuangan rumah tangga. Maksudnya adalah keduanya dapat mengetahui pos-pos pengeluaran mana saja yang paling besar dibandingkan dengan pos pengeluaran yang lainnya sehingga bisa melakukan evaluasi jika melebihi besaran pos pengeluaran yang ideal. Dan yang kedua adalah anggaran yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola uang, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut, sehingga akan semakin mudah menuju keuangan yang sehat dan dalam mencapai tujuan keuangan tersebut. Dan manfaat yang ketiga ada anggaran juga berfungsi untuk menghindari keluarga dari lebih besar pasak daripada dia, atau lebih besar pengeluaran dari pemasukan. Dan manfaat yang keempat ada anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran keluarga, khususnya pengeluaran yang wajib dikeluarkan. Misalkan pengeluaran zakat penghasilan, uang sekolah bulanan anak, dan membayar cicilan, utang, dan lainnya. Mari kita lihat contoh anggaran rumah tangga yang mencakup pos-pos keuangan masa saat ini dan juga masa depan. Kita lihat dalam diagram ini ada 8 pos keuangan rumah tangga, diantaranya ada biaya rumah tangga, besar kita asumsikan 40%, anak dan pendidikan 10%, dan hiburan 5%, dan ada zakat infak sedekah 5%, tabungan dan dana darurat 10%. Dan ada premi asuransi 5%, cicilan pinjaman 5%, dan investasi 10%. Nah, untuk membagi keuangan ini merupakan angka-angka yang ideal, dapat dikategorikan sehat. Nah, asuransi sendiri ada berbagai macam, yaitu asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, mobil, gedung, rumah, dan sebagainya. Untuk investasi sendiri merupakan lebih baik ditetapkan atau disisihkan di awal bulan langsung 10% dari penghasilan yang ada. Untuk apa saja? Investasi ada macam-macam, ada tabungan, pendidikan, tabungan bank atau deposito, program mulia dan pegadaian, asuransi pensiun, dan ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang negara, dan reksadana saham di pasar modal. Ada juga dana pensiun dan lain sebagainya yang kita bisa pilih sesuai resiko profil kita atau imbal hasil yang ada dan sesuai resiko yang ada nantinya. Kemudian reksadana itu sendiri merupakan dana yang
terkumpulkan yang kemudian nanti bisa diberikan saham oleh manajer investasi. Jadi keuntungannya mengikuti harga saham itu sendiri. Nah, untuk saham di pasar modal itu malah pembelian langsung saham emiten-emiten perusahaan yang ada di pasar modal langsung melalui sekuritas-sekuritas yang ada. Nah, kemudian sebagai contoh dari pos-pos diagram ini, 8 pos yang ada, kita ambil contoh yang tadi penghasilan per bulannya. Penghasilan keluarga Budi dan sebulan, contoh 3 juta dari gaji Bapak Budi dan istrinya 1,5 juta yang tadi menghasilkan setiap bulannya adalah kita asumsikan 4,5 juta secara rata-rata. Nah, maka anggaran rumah tangga bulanan yang baik menjadi seperti berikut ini berdasarkan pos-pos yang ada. Nah, zakat dan infak 5%. Dengan penghasilan 4,5 juta, maka alokasi yang didapatkan adalah Rp225.000. Dan tabungan dan dana darurat sebesar 10% dari penghasilan 4,5 juta. Jadi alokasi yang didapat adalah 450.000. Begitupun seterusnya kita alokasikan dan menghasilkan alokasi-alokasi. Nah, alokasi ini bisa kita jabarkan atau kita rinci lagi seperti pengeluaran, pos-pos pengeluaran yang ada di atas tadi. Seperti ini ya, tabel pengeluaran. Nah, ini merupakan penjabaran ataupun implementasi daripada pos-pos yang ada tadi, anggaran. Kita susun, kita jabarkan di sini. Kita jabarkan atau rinci dengan proporsi yang ada, jadi tidak melebihi. Kurang tidak apa-apa, nanti bisa ditransfer ke dana investasi ataupun tabungan. Nah, kita proporsi di sini penjabaran tabel pengeluaran yang merupakan penjabaran dari pos-pos masa depan tadi. Nah, masa depan tadi ini untuk banyak sekali manfaatnya tadi ya, untuk kebutuhan kita di masa depan, perencanaan yang matang, menghindari pengeluaran lebih besar daripada penghasilan itu sendiri. Ada alokasi investasi ini sangat berguna jikalau kita tidak sudah masuk pensiun. Dana darurat juga penting jika kita ada musibah ataupun hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan. Demikian presentasi materi program 1 KKN saya kali ini. Semoga bermanfaat khususnya kepada Ibu PKK RT 07 RW 03 Kelurahan Sari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.